Jadi kalau kita bicara pusat perbelanjaan di Indonesia, 95% itu didominasi oleh kelas menengah bawah. Ya. Nah, jadi ini untuk para pelaku usaha yang mempunyai usaha pusat belanja, Pak Alfons. Sekaligus kalau belum menjadi anggota APBB, silahkan. Ya. Hipindo ini saat ini sedang mempunyai banyak sekali kerjasama dengan berbagai pihak, salah satu dengan pemerintah, Kementerian Perdagangan. Yang suka ya boleh melakukan gitu kan, yang tidak suka ya tidak akan melakukan online. Gitu ya. Tetapi selama COVID ini seakan-akan dipaksa. Karena gini Pak Tutum, pusat perbelanjaan itu sebetulnya DNA-nya itu adalah offline. Mall itu didesain, dibangun itu jelas offline kok. Ya. Beda dengan marketplace. Teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum. Acara bincang-bincang seputar dunia retail. Pada hari ini, kita agak sedikit istimewa. Tamu kita ada 2 orang. Dua-duanya adalah ketua umum asosiasi yang memang sangat penting bagi perkembangan dunia retail di Indonesia. Pertama, saya kenalkan Pak Alfonsus Wijaya, ketua umum APBBI. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Betul Pak Alfon ya? Ya betul Pak Tutum. Yang kedua Pak Budi Harjo Iduansyah, Ketua Umum Hipindo, Himpunan Peritel Penyewa Pusat Belanja Indonesia. Ya, betul Pak Tutum. Oke. Nah, kedua bapak-bapak ini saya kira sangat bertanggung jawab Pak untuk menjaga kestabilan, kekondusifan untuk dunia retail itu sendiri. Maka saya hadirkan berbarengan. Indonesia memang sangat dipengaruhi GDP-nya oleh konsumsi, lebih kurang sebesar 56%. Ya. Maka kita sangat penting agar kedua asosiasi ini Pak, mungkin ada bagiannya di dalam menjaga kesinambungan konsumsi itu dengan baik Pak. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang nanti dari Pak Alfon dan Pak Budi menceritakan bagaimana visi dan misi dan ataupun tujuan-tujuan dari asosiasi masing-masing Pak untuk menjaga dunia retail itu sendiri dengan baik. Saya ingin minta Pak Alfon sendiri, Pak, bisa memperkenalkan diri lebih jauh. Siapa itu seorang Pak Alfon, Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Tutum. Ya sebetulnya saya tuh nggak ada cita-cita masuk ke dunia retail gitu ya, apalagi pusat perbelanjaan. Ya. Gitu. Jadi karena apalagi background pendidikan saya itu sebenarnya teknik sipil. Ya. Jadi saya dulu sekolah teknik sipil, tetapi ilmu teknik sipilnya sama sekali nggak digunakan akhirnya. Karena selama kuliah itu saya sudah kerja begitu. Ya. Cita-citanya malah dulu mau masuk S2, S3 gitu kan, tapi ternyata tidak terrealisasi. Pertama memang karena nggak ada biaya begitu kan, karena saya sekolah atas biaya sendiri, kemudian juga karena sudah terbiasa kerja, akhirnya bablas kerja gitu kan. Jadi kenapa saya masuk teknik sipil gitu loh, saya dulu cita-citanya masuk arsitek, tapi saya nggak bisa gambar. Kalau teknik sipil itu kan cuma garis-garis lurus gitu kan, jadi saya lebih pilih teknik sipil begitu. Nah, karena saya kerja, jadi waktu kuliah saya kerja begitu. Pertama saya kerja kasih les private ke anak-anak. Jadi cari sampingan juga Pak? Iya, cari sampingan. Jadi kasih les matematika, fisika, biologi dan sebagainya begitu. Karena saya anak IPA gitu kan. Terus kemudian saya sambil kerja juga di perusahaan, di pabrik gitu. Jadi karir saya nih Pak Tutum, saya sampai 35 tahun berkarir kerja begitu sebagai profesional, sepertiganya itu di pabrik, di industri Pak ya? Industri. Jadi saya kerja di pabrik garment dan pabrik sepatu ya. Jadi saya sempat di Winner Garment, Concord Garment, itu yang sekarang punya Lee Cooper. Tapi waktu itu kebanyakan pabriknya ekspor begitu ya, banyak ekspor. Kemudian sempat juga di Metro Garment Bandung, ya itu juga kebanyakan juga ekspor begitu. Jadi itulah awalnya. Tetapi memang saya itu
merangkak dari bawah. Jadi kalaupun di pabrik saya mulai dari supervisor itu. Dari supervisor sampai pegang pabrik jadi factory manager. Ya. Bahkan sampai jadi general manager begitu. Nah, kemudian krisis Indonesia 98 itu ya, krisis. Nah, mulailah saya beralih dari pabrik. Itulah awal saya masuk ke properti gitu. Iya, jadi saya masuk ke LJ Hooker. LJ Hooker waktu itu pertama dari Australia baru masuk ke Indonesia. Saya yang jualin franchise, jualin franchise kantor-kantor itu. Nah, kemudian itulah awalnya tadi di properti, kemudian masuk mulai bersentuhan dengan properti, Pak ya. Jadi udah mulai kenal sama teman-teman di properti lah. Jaringan properti itu udah mulai kebuka. Udah mulai kenal di situ. Cukup sampai di situ dulu Pak. Nanti kita lanjutin. Nah, sekarang Pak Budi Harjo, Pak. Oh iya, makasih. Wah, menarik ya. Jadi kalau saya sih memang dari keluarga, dari retail dan berhubungan dengan supplier ya. Jadi saya kecilnya tuh ayah saya sudah mungkin pertama kali yang mengkonsepkan sebelum meninggal ya, itu membuat minimarket. Jadi ayah saya pulang kayaknya dari luar negeri waktu itu. Dia bilang di luar negeri itu supermarket kecil-kecil kok bagus ya. Nah, dia sudah beli rak gitu. Jadi dia beli raknya itu masih besi siku, saya ingat itu. Besi yang abu-abu itu. Jadi rencananya mau jualan toko kelontong gitu. Dan kebetulan juga masih ada tuh di Mangga Besar Raya ya, di Hook. Sekarang masih ada, sekarang kita gunakan rumah keluarga itu. Nah, itu sayangnya ya saya meninggal sih waktu itu. Jadi dari kecil saya sudah bantu mendisplay, menggambar. Saya waktu itu masih SD kayaknya. Ayah saya bilang kita harus bikin toko kelontong yang modern gitu. Ya cuman sayang ayah saya meninggal. Raknya itu bahkan sebagian masih ada loh, kita pakai buat gudang ya sekarang. Jadi karena raknya dulu bagus besi siku itu. Nah, saya kecilnya sih tertarik sama teknik ya. Jadi saya ambil sekolah teknik menengah karena ayah saya meninggal. Ekonomi keluarga agak susah ya. Jadi saya ambil sekolah teknik menengah karena saya dulu kita import ya, keluarga kita importir. Kalau ada rusak-rusak yang namanya setrika itu saya udah betulin sendiri tuh dari kecil. Jadi saya betulin setrikaan, betulin lampu kita import dari Hong Kong waktu itu. Ya kita import. Nah, saya ambil sekolah teknik menengah, lulus. Waktu itu juga komputer belum banyak ya. Jadi Akademi Teknik Komputer waktu itu. Sekarang jadi BINUS ya. Sang keren tuh. Dulu sih masih ATK namanya. Iya. Jadi saya ambil akademi untuk teknik komputer dan saya bisa program. Nah, saya bisa program, saya ambil software hardware. Cuman memang saya nggak sampai selesaikan akademinya karena sekolahnya malam. Saya pagi ngurusin kantor, saya ditaruh keluarga, ini perusahaan keluarga ya karena ayah saya meninggal dipegang kakak saya bungsu. Saya tuh megangnya ini kebanyakan sales marketing. Waktu masih sekolah itu umur 19 saya udah diminta ke Taiwan cari barang. Jadinya sekolahnya cuti-cuti terus gitu. Tapi ya akhirnya lulusnya di toko lah. Lulus. Jadi untung nggak kayak seperti senior saya. S3-nya masih lulus STM dan masih sempat akademi 1 tahun dan saya cuti. Ya mungkin nanti dilanjutkan nanti ya. Nah, tapi poin pentingnya saya sangat banyak dapat ilmu dari Pak Hari Darmawan ya, karena waktu itu ya karena saya juga bantu buka counter gitu ya, isinya toko-toko retail di dalam toko, shop in shop namanya, shop in shop. Itu mulai program kita pakai, kita bikin POS, saya ke Taiwan bawa mesin barcode. Waktu itu barcode belum in ya. Saya ketemu perusahaan barcode, masih ingat mereknya UBI kalau nggak salah. Jadi saya tenteng 2 mesin itu, dari situ komputerisasi di perusahaan keluarga saya jalankan. Jadi saya bikin software, program. Ya mulai modern, retail modernnya di situ. Artinya kita mulai ngerti tentang software, tentang sistem. Terus ditarik ke asosiasi sama Pak Edi Hartono, ya itu mentor saya juga. Saya jadi kenal Pak Hari, sempat bantu Matahari Deep Store waktu itu sebagai A8, pindah menjadi Matahari Supermarket. Saya bukan kerja, saya sebagai supplier dan importir, membantu mengeset bersama tim-tim profesionalnya. Waktu itu saya masih ingat ada namanya Pak Sugiyar, saya ingat tuh direkturnya ya. Kita bersama-sama dengan beberapa profesional mengeset database kategori karena saya ngerti sistem ya. Jadi
kategori retailnya saya bikin, saya bantu. Kurang lebih kalau diterusin panjang sih Pak Tutum. Ya, itulah sekilas perjalanan awal-awal karir Pak Budiarjo. Nah, kita mulai nih Pak. Ini kan dua asosiasi yang cukup penting di Republik ini Pak. Pak Alfon posisi saat ini Ketua Umum APBBI Pak. Tadi cerita perjalanan karir awal, sehingga bagaimana bisa menjadi Ketua Umum APBBI Pak. Mungkin karir masuk propertinya sampai ini Pak. Silakan Pak Alfon. Ya, jadi melanjutkan tadi Pak Tutum, jadi saya masuk Sumarekon, menangani banyak properti Sumarekon lah, kecuali residensial ya. Jadi selama saya di properti, hampir semua saya pernah tangani, office, mall, hotel dan sebagainya, kecuali residensial. Jadi tadi saya sudah sampaikan juga bahwa sebetulnya saya cukup beruntung karena saya mulai dari bawah, dari nol, waktu saya di pabrik, mulai dari supervisor sampai dengan jadi factory manager, sampai dengan jadi general manager. Sama di properti pun sama, jadi saya mulai dari bawah, dari operation sampai pegang mall, sampai ke di grup dan sebagainya. Nah, jadi di Sumarekon itu saya 8 tahun. Project terakhir saya itulah Sumarekon Mall Serpong. Iya. Kemudian saya pindah ke Pakuwon. Sempat 2 tahun saya di Tunjungan Plaza Surabaya. Kemudian saya ini kutu loncat Pak Tutum. Saya pindah lagi. Kutu loncat. Mencari karir yang lebih baik terus Pak. Itu biasa manusiawi. Terus pindah ke Agung Sedayu Group. Jadi Agung Sedayu Group itu 3 tahun. Nah, baru saya pindah ke Sinar Maslen. Sinar Maslen itu saya sampai tahun lalu, Agustus, sampai Juli 2022. Kemudian sekarang saya pindah ke NWP Property. Ya, nah, perjalanan paling banyak itu di mall. Jadi masing-masing developer ini, Sumarekon, Pakuwon, Agung Sedayu, Sinar Maslen, mereka punya mall begitu ya. Jadi mereka banyak serahkan tanggung jawab ke saya untuk ngurus mall. Nah, memang sejak saya di Sumarekon, saya sudah aktif mewakili perusahaan itu di asosiasi, khususnya di APBBI, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Tapi saya mulainya itu dari cuma hanya sekedar anggota aja gitu loh Pak Tutum. Jadi saya lama-lama sering bersentuhan juga. Akhirnya diajak jadi pengurus. Jadi di asosiasi ini pun saya berjenjang seperti tadi saya berkarir gitu, dari mulai bawah naik ya sama di asosiasi. Ini profesional di asosiasi. Iya. Jadi awalnya cuma ikut-ikutan senior-senior saya itu ya. Pak Handaka, Pak Ridwan, almarhum Pak Andreas, Pak Sohirin, ya Pak Tutum lebih kenal mereka semua lah senior-senior itu. Nah, jadi Pak Heru jadi saya ikut-ikutan awalnya di situ. Lama-lama dipercaya, diminta untuk jadi pengurus. Jadi mulai pengurus itu mulai dari wakil sekjen, kemudian jadi sekjen, kemudian jadi wakil ketua umum, sampai akhirnya jadi ketua umum begitu. Jadi memang berjenjang gitu loh. Nah memang sejak 2020 pada saat COVID, saya itu menggantikan Pak Ridwan sebagai ketua umum. Jadi saya menjabat ketua umum itu sejak Agustus 2020 begitu. Sampai dengan saat sekarang, kemudian kemarin di Februari 2022 ada Munas diminta untuk menjabat lagi untuk sebagai ketua umum. Ini periode kedua berarti Pak? Periode kedua, sampai dengan nanti 2025 begitu. Itulah sedikit kenapa latar belakang saya ikut di organisasi. Tapi itulah Pak Tutum, saya berangkat dari bawah gitu ya. Jadi saya kira itu menjadi salah satu poin plus buat saya pribadi. Jadi saya bisa menguasai baik itu bisnis mallnya maupun di organisasi. Di organisasi juga saya berkarir dari bawah tadi begitu. Jadi sebelum mungkin lari ke Pak Budiarjo, mungkin Pak Alfon juga selain mengurus APBBI ada di beberapa asosiasi seperti Kadin, Pak. Di Kadin ya betul. Jadi di Kadin saya jadi Wakomtab di perdagangan untuk Wakomtab pengawasan barang dan jasa begitu ya. Jadi kemudian juga saya aktif juga di GIPI
ya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Ini periode sekarang nih Pak Haryadi Sukamdhani ini yang jadi ketua umumnya. Kemudian juga ada juga di Apindo begitu. Ya saya aktif juga. Ya ini semua mewakili asosiasi mewakili bukan secara pribadi begitu. Jadi ada beberapa organisasi yang saya ikuti. Tetapi intinya sebetulnya tujuannya adalah ingin mengembangkan APBBI begitu. Jadi kita ingin industri pusat belanja di Indonesia ini semakin bisa berkembang lah begitu. Ya tentunya harus aktif juga di organisasi-organisasi ini. Dan kemudian juga kita aktif juga nih Pak Tutum di organisasi Mall Asia Pasifik. Jadi kita ada teman-teman dari Malaysia, dari Hong Kong, Taiwan, China. Mereka punya asosiasi juga. Jadi, nah kita ada kumpul sama mereka semacam conference lah begitu, setiap setahun sekali. Dan biasanya jadi tuan rumah keliling nih. Bergiliran, iya. Jadi ya saya aktif juga di sana ya bersama-sama dengan mereka begitu. Ya, terima kasih Pak Alfon. Penjelasannya udah sampai masuk ke APBBI gimana Pak? Nah, Pak Budiharjo, tadi Pak Alfon sudah menceritakan sudah masuk ke APBBI. Nanti kita bahas lebih jauh nih Pak diskusi ini. Pak Budiharjo, mungkin saya langsung tanya, ini Hipindo sejak berdirinya kan di tangan Pak Budiharjo. Mungkin bisa ceritakan awal pendiriannya Hipindo, Pak. Silakan. Ya, baik Pak Tutum. Mungkin sebelum ke Hipindo, sedikit bahwa saya harus ungkapkan bahwa retailer di Indonesia, kebetulan saya juga guru-gurunya kan juga salah satu juga Pak Tutum, senior saya. Terima kasih. Jadi kita tadi saya sudah singgung Pak Hari Darmawan mendirikan Asosiasi Matahari Supplier Club. Nah, saya belajar berorganisasi diajak Pak Edi Hartono di situ selaku owner Hammer. Guru-guru saya di situ ada Pak Suryadi ya, kalau untuk AMSC ya. Nah, dari retail di Indonesia ini agak unik Pak Tutum. Mereka awalnya tuh dulu mungkin karena Matahari sebagai deep store, mereka sebagai supplier ya. Kalau untuk fashion ya, maksudnya kami untuk fashion. Ya, untuk fashionnya dan termasuk untuk homes ya. Jadi kami menjadi supplier di Matahari, lalu mendirikan asosiasi di bawah Pak Hari. Nah, di situ dilatih. Dari situ turunannya banyak. Jadi dari AMSC itu ada didirikan Apgai, ada didirikan juga Aprindo, salah satunya Aprindo Pak ya. Kalau kita ngomong retail, kita ada namanya Asosiasi Pengusaha Retail. Pak Hari, Pak Edi pendiri, salah satunya juga itu. Nah, dari situ saya belajar banyak. Saya ditarik ke Aprindo waktu itu oleh Ketua Umum Aprindo Pak Pujianto. Ya, sebelumnya Pak Ben kalau nggak salah, Pak Ben juga lupa. Pak Ben tuh CEO-nya Matahari. Jadi di AMSC juga sebagai Ketua Dewan Pembina. Nah, jadi kental sekali pelatihan saya sebelum menuju ke Hipindo ini memang dilatih di Matahari, Deep Store dan supermarket. Nah, dari situ melihat bahwa adanya fungsi teman-teman fashion dan F&B yang belum terakomodasi di asosiasi yang lainnya, maka waktu itu dibuatlah Hipindo. Nah, Hipindo itu pendiriannya baru kayaknya 7 tahun lalu apa 6 tahun lalu deh, 2016. Ya kita dirikan itu, kumpulkan banyak sekali retailer yang dari macam-macam format ya. Ada restoran, ada juga toko baju, ada supermarketnya, dan juga ada toko-toko peralatan rumah tangga, termasuk saya 2005 itu saya juga menginisiasi mendirikan retail waktu itu. Nah, makanya saya dipanggil sama Pak Puji, saya ingat waktu itu. Sebelumnya kan supplier di Matahari. Akhirnya diberi kesempatan sebagai ketua bidang waktu itu, special store. Jadi Pak Puji juga salah satu tokoh retail kita ya. Nah, di bawah bimbingan juga Pak Tutum, Pak Puji. Nah, ini tokoh-tokoh retail yang harus disebut nih di dalam sejarah Indonesia ya. Nah, naik menjadi terakhir menjadi waketum di Aprindo. Nah, di Hipindo ini memang perlu didirikan oleh 18 orang. Kita perlu figur ketua, akhirnya mungkin karena saya paling muda kali ya. Jadi ada Pak Handaka juga Pak. Ketua yang muda. Ada Pak Handaka juga, ada Pak Joni Andrean, ada Pak Nugroho, ya Pak Ipung, semua tokoh-tokoh retail lah, semua mendirikan Hipindo ini. Dan ada Pak Kuncoro, Pak ya, itu Pak Puji juga termasuk di situ. Ya saya diminta untuk membantu lah untuk membesarkan Hipindo. Ya ini sudah berjalan 2 periode ya saat ini. Kemarin di Rakernas itu ditambah karena memang di ADART boleh 1 tahun untuk mempersiapkan lagi.
Jadi itu Pak Tutum perjalanannya kami ini, ya. Sampai saat ini anggota Hipindo udah berapa banyak? 278 perusahaan. Ya. Kalau brandnya sih mungkin bisa banyak ya brandnya. Itu. Berapa ratus lah ya? Bisa 500-600 ya brandnya. Ini semua rata-rata, hampir rata-rata lah, tidak semua lah. Iya. Semua ada di dalam Ya. anggotanya Pak Alfon nih Pak. Nyewa di Pak Alfon. Ya. Nah Pak Alfon, tadi udah disebutkan dengan 200 sekian perusahaan menjadi anggota Hipindo dengan brandnya 500 sampai 600 brand Pak kalau kita di tag semua Pak. Itu ada sebagian besar di teman-temannya Pak Alfon. Mungkin sebagian besar pun di NWP di tempat Pak Alfon saat ini berkarya nih Pak Alfon. Nah anggota APBWI sendiri sudah berapa banyak? Tolong ceritakan profilnya Pak. APBWI itu anggotanya sekarang hampir 400 Pak Tutum, tersebar di seluruh Indonesia. 400 itu mall Pak ya? Mall, pusat perbelanjaan. Bukan PT-nya Pak ya? Sistemnya di sini adalah yang jadi anggota itu PT, perusahaan. PT? Iya. 400 itu PT atau pusat belanja? Pusat belanja, tapi kan rata-rata tapi kan rata-rata mereka satu PT satu mall itu iya. Ada 400, itu 250 diantaranya ada di Jawa dan Bali. Dari 250 ini hampir 100 ada di Jakarta, bukan di Jabodetabek ya Pak, di DKI. Jadi bisa dibayangkan banyak tapi nggak menyebar merata begitu ya. Jadi memang munculnya di area-area yang membutuhkan. Iya, jadi saya kira masih peluangnya masih banyak nih khususnya jadi yang sisanya 150 itu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon ya kan. Jadi totalnya berapa persen Pak di Jabodetabek tadi? 250, kalau Jabodetabek berarti 100 dari 400, 25%. Bukan Jabodetabek, 30%. Di DKI Jakarta. Oke. 25% itu di DKI Jakarta. DKI saja. Iya. Nah, anggota kita punya 12 dewan pengurus daerah. Ada di Medan, Riau, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, DIY, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulselbar, kemudian Kalimantan Timur. Itu disebut DPD? DPD, Dewan Pengurus Daerah. Ya. Nah, ada beberapa mall yang di luar DPD, yang belum punya DPD, itu langsung di bawah koordinasi DPP, Dewan Pengurus Pusat, begitu. Yang belum terbentuk dewannya, Pak? Iya, yang belum terbentuk DPD, begitu. Iya. Jadi, mall kita ini anggotanya ada dua jenis, Pak Tutum. Satu adalah Strata Title Mall, ya, seperti kita lihat Trade Center, ITC, begitu ya, itu kan Strata Title. Kemudian satu lagi yang List Mall. List Mall. Jadi anggota kami ini ada dua kategori. Mall-mall yang disewakan ya? Iya, mall-mall yang sewakan, tidak dijual. Kalau Strata kan ownership-nya baik perusahaan sendiri. Betul. Kalau yang Strata kan sudah dijual gitu. Nah, kalau kita bicara kelas mall, saya membaginya lebih mudah aja. Jadi kelas atas, bawah, menengah gitu. Yang atas itu sebetulnya cuma 5% Pak Tutum. Kalau atas cuma 5%. Kalau lihat kita Jakarta ya, itu kan yang atas tuh cuma di Tamrin Sudirman gitu loh. Begitu kita ke pinggiran, nah Pak Tutum juga bisa lihat gitu, banyak mall-mall yang justru di kelas menengah bawah. Gitu. Jadi hanya 5%. Yang kelas menengah itu ada 30% kurang lebih. Ya. Nah, jadi yang di kelas bawah itu justru yang mendominasi 60%. Jadi kalau kita bicara pusat perbelanjaan di Indonesia, 95% itu didominasi oleh kelas menengah bawah. Tapi kan yang terlihat selama ini hanya yang di kelas yang atas, yang di Tamrin Sudirman itu. Tapi kalau kita masuk ke tier 2, tier 3, kota-kota tier 2, tier 3, itu rata-rata ya menengah-menengah bawah begitu. Kabupaten kota lah kita sebut. Iya, kabupaten kota. Karena ini pengetahuan untuk masyarakat umum, Pak. Kabupaten kota. Itu menengah-menengah bawah. Apalagi kalau yang kelas mewah itu kan nggak bisa di kota kabupaten kota gitu ya. Jadi mereka adanya ya mayoritas di Jakarta gitu, di Tamrin Sudirman itu. Begitu kita keluar Tamrin Sudirman ya itu menengah bawah. Kalau kita masuk ke daerah-daerah penyangga gitu ya, daerah-daerah pinggiran. Itulah kurang lebih profil. Nah, ada satu lagi Pak Tutum yang menarik. Anggota kami sebelum COVID cuma 326. Sebelum COVID? Cuma 326. Tapi bertambah menjadi hampir 400 gara-gara COVID. Kenapa Pak Tutum? Jadi pemerintah... Ada kebutuhan ya dari teman-teman anggota yang baru itu. Nah, kebutuhannya gini.
Karena waktu itu pemerintah Peduli mengizinkan Lindungi. mengizinkan mall buka dengan syarat harus pemberlakuan peduli lindungi. Iya. Nah, untuk apply QR code-nya itu harus mendapat rekomendasi Pintu dari masuknya APBI. dari asosiasi. Akhirnya mall-mall yang tadinya belum anggota berbondong-bondong menjadi anggota karena harus mendapatkan rekomendasi dari APBI. Nah, itulah. Jadi justru selama COVID anggota kami jadi naik. Jadi ada berkahnya juga Iya, bagi APBBI. Iya. Nah, jadi ini untuk para pelaku usaha yang mempunyai usaha pusat belanja, Pak Alfons. Sekaligus kalau belum menjadi anggota APBBI silahkan Ya. didaftar, Pak ya. Jangan nunggu COVID lagi. Jadi, jangan Iya. pasti juga. Saya kira setiap asosiasi atau himpunan pun pasti memberikan manfaat Iya, betul. kepada anggota, Pak. Iya. Minimal informasi atau apapun yang bisa Saya kira banyak sekali. kesamaan. Iya, banyak sekali Pak Tutum. Iya. Terima kasih Pak Alfon untuk ininya penjelasan tentang profilnya dulu, Pak. Nanti kita akan kupas lebih jauh. Sekarang Pak Budiarjo. Tadi mall sendiri pun ada kelas-kelasnya. Saya kira anggota Hipindo mungkin dari jumlah sampai ini. Mana tahu ada para pelaku usaha yang nonton belum menjadi anggota Hipindo. Mungkin bisa, oh ternyata mereka masuk kategori yang bisa menjadi anggota Hipindo. Silakan Pak Budiarjo. Iya, jadi memang saat ini kami bagi menjadi 4 grup besar, yaitu FMB di sekitar 160 anggota, lalu ada grup fashion itu 60-an anggota, jadi toko baju, toko tas gitu-gitu ya, sepatu, lalu ada divisi kita bilangnya special store, di situ ada Erafone, ada segala macam toko-toko specialist store. Itu ada mungkin sekitar 60-an juga ya. Sisanya itu yang tadi itu ada namanya big box ya. Jadi seperti kayak Dev Store, kayak seperti apa. Dan mungkin ada yang anggota lain tuh yang sifatnya seperti pemain food court, pemain apa, kecil-kecil. Nah, kita juga menghimbau bahwa memang Hipindo ini saat ini sedang mempunyai banyak sekali kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satu dengan pemerintah, Kementerian Perdagangan. Bagi para retailer yang ingin bergabung silakan, karena ada MOU dan PKS untuk membawa merek lokal, terutama programnya 3 tahun ini adalah ke negara ASEAN, merek lokal go global. Jadi merek-merek pemain fashion itu nanti disusulkan. Tapi saat ini prioritas pemerintah adalah FMB. Itu MOU-nya sudah diteken dan besok Pak Tutum kita ada FGD ya, itu untuk dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan Bank Ekspor Import LPI untuk dukungan pendanaan bagi retail yang di bawah naungan program Hipindo untuk expand ke luar negeri. Nah, ini kepercayaan yang kami terima dari pemerintah, kami akan perjalankan sebaik-baiknya supaya retail nggak hanya jadi tuan rumah di dalam negeri tapi bisa juga ke luar negeri terutama ASEAN. Juga ada juga kami kerjasama dengan beberapa kementerian, dalam hal ini Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, dengan GIPI juga, itu untuk koordinasi bagaimana meramaikan toko dengan tour leader, nanti bagaimana Pak Alfon kita perlu koordinasi juga, turis-turis itu bisa datang ke mall atau langsung juga bisa belanja ke department store atau toko-toko kita. Nah, itu juga kolaborasi dengan kementerian-kementerian yang kita lakukan. Nah, untuk kelas sih saya rasa di Hipindo dari kelas atas, menengah, bawah itu ada semua. Cuma memang kami lebih banyak anggota di menengah karena tadi kita ungkapkan bahwa kalau yang di bawah itu biasanya di ITC atau di food court itu biasanya masuk di dalam kategori UKM atau mikro. Nah, itu di kami biasanya kami koordinasi dengan Sarinah sebagai wakil ketua umum bidang UKM, itu dilakukan inkubasi, pelatihan, kami informasikan ke pihak Sarinah dan Smesco untuk dibantu para retailer yang itu. Gitu juga. Oke, ini mulai kita diskusi terbuka nih Pak, Ya. untuk saling bisa mengisi, tidak masing-masing profil lagi. Nah, kita melihat perkembangan dunia retail itu begitu cepat. Pusat belanja pun begitu cepat, Pak Alfon. Apalagi dengan kemajuan teknologi nih saat ini. Saya kira yang kita duduk hari ini, kita lagi memperbincangkan sebetulnya pada posisi retail yang orang biasa disebut
fisik store atau disebut offline, Pak. Yep. Teknologi, saya kira dalam kurun waktu 5-10 tahun ini kan maju begitu pesat, Pak. Kita lihat belanja apapun sekarang juga bisa online atau melalui e-commerce yang disebut, Pak. Pak Alfons sendiri melihat ada nggak, Pak, dari teman-teman atau memiliki kekhawatiran, Pak, sehingga harus merubah format-format dari pusat belanja itu sendiri. Nanti mungkin dari retailer juga bisa mensiasatinya bagaimana dari Pak Budi. Sekarang Pak Alfons dulu, Pak. Iya, saya kira online itu memang tidak bisa ditahan lah, tidak bisa dibendung-bendung begitu ya, Pak Tutum. Apalagi selama COVID yang sudah kita lalui hampir 3 tahun ini begitu ya, sudah 3 tahun bahkan ini ya. Online itu kan penetrasinya begitu masif begitu ya. Kalau saya biasanya untuk memudahkan, saya menggambarkannya begini. Kalau sebelum COVID itu yang melakukan online itu sifatnya sukarela. Yang suka ya boleh melakukan gitu kan, yang tidak suka ya tidak akan melakukan online. Gitu ya. Tetapi selama COVID ini seakan-akan dipaksa semua orang untuk melakukan online. Suka atau tidak suka melakukan online. Tua muda, laki perempuan, kaya miskin, semua seakan-akan dipaksa untuk melakukan online karena keadaan. Situasi yang tidak memungkinkan untuk belanja offline, tidak boleh kemana-mana, ya kan, mobilitas dibatasi, pergerakannya. Jadi akhirnya penetrasinya begitu luar biasa begitu. Jadi dipaksa semua untuk melakukan online. Makanya kenapa begitu COVID, selama COVID, penjualannya begitu luar biasa. Online itu begitu nanjak. Tetapi menurut saya itu adalah bukan demand yang sebenarnya gitu loh. Itu adalah demand yang dipaksa oleh keadaan. Begitu keadaannya normal, COVID terkendali, PPKM dicabut, balik lagi. Bukan turun loh Pak Tutum, kembali normal. Karena selama COVID saya bilang itu yang tidak normal. Jadi kembali normal sekarang itu lah. Jadi saya kira itu yang terjadi begitu. Dan kemudian juga saya kira tidak semua produk bisa di-online-kan begitu istilahnya. Sekarang yang online apa sih yang luar biasa? Makanan, minuman gitu ya. Tapi kan tidak semua juga bisa di-online-kan. Apalagi fine dining gitu kan. Wah, begitu di online kan tidak enak itu. Presentationnya juga beda gitu kan. Makanannya juga rasanya jadi berbeda. Apalagi kalau Chinese food kan kita demennya kalau Chinese food itu begitu masak langsung disajikan di meja, makan di panas-panas begitu ya. Tapi kalau di online kan udah saya kira. Tapi maksud saya gini lah. Pusat perbelanjaan tidak perlu mengkhawatirkan. Online ini adalah salah satu channel buat teman-teman retailer, buat teman-teman ini anggotanya Pak Budi untuk berjualan gitu loh. Jadi bagi pusat perbelanjaan saya kira tidak perlu dikhawatirkan gitu loh. Tapi ada syaratnya, bukan hanya sekedar tidak khawatir, harus melakukan sesuatu gitu loh. Nah, improvement, inovasi. Memposisikan gitu ya. Karena gini Pak Tutum, pusat perbelanjaan itu sebetulnya DNA-nya itu adalah offline. Mall itu didesain, dibangun itu jelas offline kok. Beda dengan marketplace. Kalau marketplace itu memang didesain, dibangun ya untuk online. Jadi ini sesuatu yang menurut saya yang berbeda gitu loh. Jadi artinya apa? Jadi menurut saya jangan ikut-ikutan jadi online begitu. Karena ada sekarang itu ada salah kaprah Pak Tutum dalam pengertiannya. Ada yang disebut digitalisasi. Itu saya setuju, itu yes. Itu harus dilakukan oleh pusat belanja. Dulu contoh, masuk gedung parkir, mau masuk parkiran di mall. Wah, dulu semua manual, Pak Tutum. Masih kertas-kertas semua. Mobil mau masuk, petugas parkir ketik nomornya. Kadang-kadang dia lupa nomornya, lupa dia ketik. Kasih tiket. Mau keluar juga petugasnya harus ketik nomornya. Kadang panjang, Pak. Iya. Belum pengembaliannya 100.000, uangnya susah. Sekarang itu udah nggak bisa lagi Pak Tutum. Jadi semua mall-mall ini harus digitalisasi. Parkiran sekarang sudah tinggal tap e-money masuk. Ya bayar keluar tinggal tap ulang. Promo publikasi di mall sudah tidak zamannya lagi sekarang cetak brosur, bagi-bagi brosur udah semua udah digital. Pengelolaan mall pun sama. Dulu catat meter air, listrik semua manual. Sekarang semua sudah serba digital. Pelanggan, customer, loyalty program, ibu-ibu paling demen tuh punya member card-nya Plaza Indonesia, punya member card-nya Grand Indonesia, punya banyak kartu. Sekarang tidak perlu pegang kartu lagi, semua sudah serba digital.
Itu yes Pak Tutum, itu harus dilakukan oleh pusat perbelanjaan. Tetapi menurut saya bukan ikut-ikutan jualan online. Ya. Ini beda nih Ya. antara digitalisasi sama ikut jualan online. Jadi jualan online boleh saja, tetapi itu bukan yang utama. Kenapa? Karena yang utama itu DNA-nya mall itu adalah offline. Justru ini fungsi offline-nya ini yang harus didorong terus. Ya. Karena ini yang akan membedakan dengan online. Ya. Kalau satu pusat perbelanjaan itu hanya jualan fungsinya hanya fungsi jualan online, ngapain teman-teman retailer bayar mahal-mahal? Saya bayar sewa tempat lagi. Nah iya, ngapain bayar mahal-mahal gitu loh. Justru teman-teman retailer itu perlu pusat belanja supaya ada cara berjualan yang berbeda. Kalau sekedar jualan online, kalau menurut saya teman-teman retailer udah bisa sendiri. Ya. Sewa ruko juga bisa jualan online sendiri gitu loh. Justru fisik store ini atau pusat belanja ini memberikan atmosfer yang berbeda dengan feel yang berbeda. Saya sebutnya cara Sosial. berjualan berbeda yang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh teman-teman retailer. Betul. Itu harus secara kesatuan di dalam mall. Itulah fungsi pusat belanja. Iya, sendiri. harus seperti itu, Pak. Iya, Nah, jadi fungsi offline-nya ini, fungsi offline-nya ini Pak Tutum, tadi Pak Tutum sudah sebut, ini berubah terus-terus. Saya mengumpamakannya pusat belanja itu seperti lifestyle, gaya hidup. Lifestyle itu berubah setiap saat. Ya. Dan berubahnya bisa beda-beda terus. Ya. Seperti sekarang COVID, berubah kan ini. Ya. Kita nggak tahu Pak Tutum ke depan ada perubahan apa lagi. Ya. Nah, jadi sekarang itu Pak Tutum, saya umpamanya gini. Jadi apa yang fungsi tadi itu, fungsi offline-nya itu, setelah COVID ini kalau di mall itu apa sekarang ini? Yang bisa berubah lagi nanti. Sekarang itu saya sebutnya sebagai hub koneksi, social connection hub. Ini yang sekarang diperlu. Jadi kenapa Pak Tutum? Kenapa saya ke arah sana? Selama COVID, mobilitas orang dibatasi, tidak boleh diam kemana-mana. Ya. Begitu PPKM dicabut, begitu COVID terkendali, yang dicari pertama kali apa? Bukan belanja. Sosial ketemu orang itu yang hilang. Karena selama itu yang ini. dilarang Iya. selama 3 tahun. Kalau belanjanya sudah bisa tergantikan dengan online tadi, Iya. Sebagian, Pak. Iya. Semuanya, Pak. tapi seakan-akan dipaksa, Iya, Pak. iya. 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 Jadi sudah ada penggantinya. Nah, jadi yang dicari adalah sekarang itu sama orang-orang ini, manusia begitu, adalah berinteraksi sosial Betul. yang selama ini dilarang. Nah, Itu yang tidak bisa digantikan di online lah, Nah. di e-commerce itu. nah, jadi tadi balik lagi Pak. Jadi syaratnya apa? Jadi pusat belanja yang tidak bisa memberikan fasilitas untuk customer berinteraksi sosial secara langsung dengan sesamanya yang bukan di dunia maya, nggak akan dipilih. Karena untuk berinteraksi sosial ini di mana, Pak Tutum? Ya. Kalau bukan di pusat belanja, Ya. masa di stasiun, Ya. masa di rumah sakit, Ya. masa apalagi di kuburan gitu? Ya. Mungkin Ya. di mana? Di pusat belanja, salah satunya. Apalagi di Indonesia, fasilitas-fasilitas publik kan belum tertata dengan baik. Ya. Taman, kota segala macam kan sangat kurang. Ya. Jadi mall itu menjadi tempat berinteraksi gitu loh. Nah sekarang ini yang diperlukan selama COVID ataupun pasca COVID ini adalah fungsi ini. Jadi sekarang Pak Tutum bisa lihat pusat-pusat belanja yang tidak memiliki fasilitas-fasilitas untuk customernya berinteraksi sosial secara langsung yang bukan di dunia maya itu nggak akan kepilih. Pelan-pelan akan ditinggalkan oleh Karena dia tidak menemukan itu. tenan-tenannya, Pak. Apalagi orang Indonesia. Budaya Indonesia itu kan senang berkumpul. Ya. Ada istilah apa tuh? Makan tidak makan yang penting Kumpul. kumpul. Gitu kan? Kalau kita datang nih ke pusat belanja, ke mall, weekend, holiday, restoran gitu kan, isinya kan, waduh, anak, cucu, ya kan, besan, mertua, kakek, nenek, kumpul semua gitu loh. Jadi fungsi pusat belanja itu sekarang sudah berubah nih Pak Tutum. Nah, ini yang penting. Iya. Saya melihat, mungkin Pak Alfon bisa ceritakan, dalam kurun waktu 5-10 tahun ini, perubahan pusat belanja itu sudah mulai bergeser, Pak ya. Isi-isi di dalam tenan-tenannya itu pun sendiri merubah desain-desain pusat belanja itu sendiri, Pak Alfon. Betul? Iya, tapi itu akibat dari fungsinya. Jadi saya mempoinkan ya, fungsi pusat belanja dulu itu hanya, kalau mall itu kan langsung identik dengan belanja. Fungsinya belanja. Sekarang nggak bisa lagi Pak Tutum. Jadi fungsi pusat belanja yang hanya mengandalkan fungsi mall yang hanya mengandalkan belanja itu langsung akan berhadapan dengan online. Ya.
Karena sekarang channel online itu kan jalan. Nah, jadi fungsi belanja sekarang, pusat belanja itu harus menambahkan fungsi baru. Selain fungsi belanjanya. Apa? Experience, journey. Ini yang harus ada. Jadi, fungsi buying, belanja, plus journey, experience. Experience journey ini yang tidak bisa diberikan oleh online. E-commerce itu nggak bisa ada hal-hal gituan. Pak Tutum, orang zaman sekarang, sejak bangun tidur, sampai dengan dia mau tidur lagi, dia ingin kehidupannya, aktivitas kehidupannya itu berkesan. Begitu bangun tidur, belum sikat gigi, belum mandi, masuk ke kamar mandi, cari cermin, selfie upload. Aktualisasi diri dulu, Pak. Makan, Pak Tutum. Makan nih. Belum diaduk-aduk, tunggu dulu, jangan diaduk-aduk, foto dulu. Dia makan itu ingin berkesan. Karena aktivitas kehidupannya ingin berkesan. Sampai makan, ya saya sebut aja di sini, warung abnormal. Dulu kan begitu luar biasa. Sebetulnya yang dijual apa sih? Mie instan loh, Pak Tutum. Tapi mie instan itu di warung abnormal. Dikemas dalam penyajiannya beda, toppingnya beda, interior restorannya beda. Atmosfernya. Makan sama teman, sama kolega, sama pacar, segala macam. Padahal itu mie instan yang sama dimakan di kos-kosan. Di rumah sendiri bisa lah. Beda. Karena ada kesannya, berkesannya. Tidur, Pak Tutum. Sekarang orang-orang ini pingin tidur juga, tidur pun bukan asal tidur. Tidur pun ingin berkesan. Makanya kenapa banyak hotel-hotel dengan desain-desain yang luar biasa, supaya bukan hanya sekedar tidur, tapi tidur pun harus berkesan. Apalagi belanja, Pak Tutum. Belanja pun harus berkesan. Harus ada experience. Nih, Pak Budi Harjo. Ini kan sangat penting nih, berkaitan dengan teman-teman para peritel nih, anggota Hipindo nih. Sudah diceritakan dengan begitu ini dari Pak Alfon nih. Perubahan-perubahan perilaku dari konsumen itu sehingga mempengaruhi perubahan desain dan renovasi-renovasi teman-teman dari pusat belanja itu sendiri. Nah, tadi saya hanya menanyakan ke Pak Alfon, bagaimana e-commerce ini mempengaruhi pusat belanja. Dalam anggota-anggota Hipindo sendiri melihat e-commerce itu, memang saya lihat retailer juga memanfaatkan teknologi untuk melakukan channelnya di e-commerce. Tetapi secara rohnya retailer di Hipindo itu adalah fisik store. Bagaimana Pak Budi Harjo melihat hal ini? Iya, jadi ya yang disampaikan Pak Alfon tadi ya sudah banyak yang mirip ya. Artinya kalau retailer offline ini salah satu channel penjualan ya e-commerce atau mungkin Grab, GoFood itu ya. Kalau untuk pemain restoran itu sangat membantu sih. Jadi channelnya bisa... Itu teknologi lah yang disebut ya, membantu kalau cukup lumayan. Kalau untuk yang fashion sih masih baru di 10%. Jadi kalau untuk penjualan e-commerce ya. Tapi kalau food udah bisa 30% ya. Kalau untuk, karena kadang-kadang orang udah budayanya lembur, pesan makanan online itu udah jadi kayak males lah dia turun ke mall atau pergi ke mall. Tapi memang yang saya mau sikapi sebenarnya di sini bahwa Hipindo mungkin dari segi pandangnya adalah offline itu harus banyak, tidak hanya di pusat belanja fisik mall, tapi di bandara, ya, di stasiun bis, di rest area itu juga kereta api itu sangat banyak traffic. Di mana banyak traffic orang offline itu Hipindo akan selalu menyuarakan dan berkoordinasi ya supaya toko-toko yang anggota kita bisa dapat kesempatan di situ. Nah, koneksnya ke digitalisasi e-commerce tadi bahwa pada intinya kalau kita bicara turis, karena kita juga lihat perbandingan luar negeri, turis itu untuk belanja kalau pada saat normal itu membawa 40% kalau untuk yang di Plaza Indonesia tadi gitu ya. Tapi begitu turis nggak ada tuh nggak mungkin jual secara online. Turis tuh harus, bahkan kita mendukung yang namanya tax refund ya. Jadi ini aku ngambil sudutnya beda sama Pak Alfon, itu udah bagus semua tadi bahwa kita harus memanfaatkan peluang daripada offline ini. Nah kalau untuk digital, problem kita sekarang adalah barangnya palsu ya, barangnya KW. Kemarin kita juga bicara ada barang bekas gitu ya. Itu membuat anggota kita yang memasukkan import secara resmi dan baru, bahkan dijual secara online pun juga akan
fight dengan di toko-toko online yang ada di marketplace itu akan menjadi saingan yang tidak seimbang. Ya, jadi itu juga mengganggu. Untuk online ini kami dukung, ya. Jadi sebenarnya dukungannya kami itu karena ini membantu penjualan kami, tapi regulasi mengatur supaya tadi jangan ada barang-barang yang tidak semestinya ilegal, tidak bayar pajak, dan kami membayar PPN masalahnya. Kalau di toko kami offline jual pakai PPN, di online pasti pakai PPN. Nah ini kadang-kadang nggak bisa fight dengan toko-toko yang tidak jual pakai PPN. Nah, kalah dulu 11%. Ya, harapan kami ya online ini bisa diperkuat namun diperbaiki regulasinya. Itu sih, Pak. Jadi mungkin ada sisi yang sedikit berbeda kalau di e-commerce, Pak. Dari kacamata sisi retailer. Nah, saya masih ke Pak Budi sebentar, Pak. Tadi Pak Budi udah singgung soal bagaimana pemerintah harus bisa membantu kita. Saya kira bukan hanya posisi kita retailer fisik store yang melakukan channel penjualan secara e-commerce. Karena kita menjualkan pasti barang-barang apa yang di toko. Kita jual di toko. Sehingga melakukan perlakuan di dalam perdagangan itu sama. Dari segi administrasi perpajakannya, Pak. Tadi ada permohonan untuk bagaimana perlakuan itu sama. Karena ini mempengaruhi, Pak. Karena kan medianya. Kita jual di pusat belanja, kita jual di marketplace. Itu kan sebetulnya juga pusat belanja gitu, Pak. Online, hanya mall online. Dunia maya. Iya. Pak Budi Harjo sendiri melihat bukan hanya perlakuan administrasi saja, tetapi kepada produknya, Pak. Nah, terakhir-akhir ini ada isu yang soal baju bekas. Saya kira itu bukan di e-commerce, tetapi betul-betul dipajang secara fisik. Saya sedikit ingin minta pendapat, Pak. Ini ada sedikit menyimpang, tapi sangat berkaitan dengan retailer-retailer yang ada menjual produk yang sama. Bagaimana Hipindo melihat soal produk pakaian bekas? Ya kalau Hipindo udah pasti akan penjualan barang bekas tidak ditentang. Kan sekarang handphone second juga banyak dijual. Tapi belinya itu harus jangan import ya. Maksudnya jangan import barang bekas. Itu aja kuncinya. Kalau import dari luar negeri barang bekas kan yang di dalam negerinya mati semua nanti ya. Saya baru baju, nanti takutnya kan bisa lari ke elektronik, mungkin ke alat-alat listrik yang lainnya. Dan untuk baju ya sebenarnya di anggota kami itu banyak yang menerima baju bekas lalu di recycle. Ya ada yang didonasikan juga. Jadi bukan hanya kita, dan kita juga nggak melarang orang jualan barang bekas, itu silakan, jangan import barang bekas tadi. Kenapa saya ulang 2 kali? Karena di media atau apa suka diplesetkan jangan jual barang bekas loh. Banyak kok mobil bekas juga nggak apa-apa dijual, tapi kalau import mobil dari luar negeri bekas kan nggak boleh. Ya artinya kan harus clear itu. Jadi clear lah ya. Jadi tentang produk bekas itu siapapun boleh menjual. Boleh, iya. Tetapi memang regulasi tidak membolehkan memasukkan pakaian bekas dari luar. Iya. Itu ya. Iya. Clear. Jadi biar dari segi si persaingan itu biasa. Iya. Orang boleh menjual produk bekas, ada yang baru, tetapi produk bekasnya jangan dimasukin berbondong-bondong dari luar untuk mengganggu ekonomi kita yang sebetulnya kaitannya dengan industri kita ujung-ujungnya. Saya kira itu membahayakan. Beli baru diskon aja Pak Tutung, lebih murah mungkin. Kita suka diskon juga. Ya ini edukasi terhadap si konsumen lagi Pak. Nah kita ini masuk ke topik yang mungkin untuk mengkolaborate 2 asosiasi besar nih. Karena ini kan harus seiring sejalan, Pak. Nggak mungkin satu jalan sendiri, yang ini jalan sendiri, Pak. Kita ada akuarium yang bagus, kita perlu juga air dan ikan yang bagus. Agar kesempurnaan satu akuarium itu terjadi, Pak Alfon. Memang, pasti masing-masing dari segi dunia pusat belanja mempunyai kepentingan sendiri. Retailer juga pasti punya kepentingan sendiri, Pak. Tapi ujungnya tujuannya kan harus sama, Pak. Ya, itu sama. Bagaimana si konsumen itu bisa datang berbondong-bondong, tetap tidak meninggalkan pusat belanja itu sendiri. Saya sebut pusat belanja bukan karena tidak ada. Itu kan di dalamnya retailer, Pak. Orang datang itu kan untuk belanja. Yang menjual kan retailer. Nah, bagaimana Pak Alfon bisa mengusulkan atau melihat
kolaborasi dengan retailer ini, apa yang harus dikerjakan ke depan, Pak? Ya, saya kira begini Pak Tutum. Jadi satu pusat perbelanjaan itu tidak akan ada artinya tanpa retailer, tanpa penyewa. Begitu juga retailer nantinya, Pak. Ya. Jadi saya kira itu jelas gitu ya, Pak Tutum. Nah jadi kembali lagi, jadi para retailer juga harus menyadari bahwa kalau tidak mendukung pusat perbelanjaannya juga tidak akan hidup gitu loh. Betul. Tapi kan sekarang memang masih banyak, ada juga beberapa kasus misalkan satu mall baru buka gitu ya, retailernya nggak mau masuk, tungguinlah kita lihat dulu berapa lama, 6 bulan, 1 tahun, kalau dia udah sukses baru masuk. Terus saya suka bilang sama teman-teman retailer, emang di mall bisa sukses, bisa rame? Kalau bukan karena retailer, pakai apa ramenya gitu loh. Jadi kalau teman-teman retailer nggak masuk, kapan ramenya ini mall gitu loh. Ini sering terjadi nih Pak Tutum belakangan. Ayam dan telur. Iya. Tapi udah pasti Pak, nggak mungkin rame kan, nggak mungkin itu mall ramenya gara-gara demo. Kan enggak. Mall itu ramenya gara-gara retailer gitu. Jadi teman-teman ini ya kalau nggak masuk ya pasti mallnya nggak rame. Kalau teman-teman masuk ya pasti rame gitu ya. Ya teman masuk aja belum tentu rame gitu kan, apalagi nggak masuk. Perlu kerjasama yang keras untuk bagaimana meramaikan itu sendiri itu, Pak. Iya betul. Jadi saya kira itu menjadi satu hal yang penting lah. Ini terkait juga dengan tadi yang saya sampaikan di depan bahwa mall ini kan harus punya experience, harus punya journey. Experience atau journey itu didapat dari 2 hal Pak Tutum. Satu adalah konsep gedungnya, konsep mallnya. Kedua dari tenancy mix. Jadi 2 ini harus jalan. Kombinasi kedua hal itu. Iya. Kalau kita bicara tenancy mix apa? Ya teman-teman retailer balik lagi gitu loh Pak Tutum. Jadi kedua tadi gedungnya. Justru ini adalah salah satu kelebihan dari pusat perbelanjaan. Kalau nggak teman-teman retailer buka standalone aja gitu kan, atau freestanding begitu loh. Tetapi karena konsep gedungnya bagus, menarik, unik gitu kan, menyediakan bermacam-macam tadi yang saya sampaikan itu. Bisa attract konsum itu. Teman-teman retailer masuk nyewa tempat di sini gitu loh. Nah, fungsi teman-teman pengelola pusat belanja adalah tadi membuat experience supaya customer ini bisa datang. Yang dimana teman-teman retailer tidak bisa kalau dia bangun sendiri freestanding, standalone, apalagi kemarin selama COVID kan berjamur banyak sekali teman-teman retailer. Saya kira itu wajar lah, karena selama COVID customer inginnya nggak mau lama-lama di mall kan, takut bersebelahan. Ya kalau freestanding kan datang belanja terus pulang lagi. Tetapi apa akhirnya balik lagi ke mall setelah COVID terkendali itu, balik lagi ke mall. Kenapa? Karena di ruko ataupun freestanding, experience-nya kurang, journey-nya kurang. Karena tadi tenancy mix, saya bilang. Betul. Ya, kalau di ruko kan tenancy mix-nya sangat terbatas. Datang sekeluarga, mungkin kepentingannya berbeda-beda di antara satu keluarga. Tapi kalau di mall, ada tenancy mix-nya. Nah, ini teman-teman retailer. Jadi saya kira udah jelas nih, dari penjelasan saya tadi, semua ini, Pak Tutum, udah jelas bahwa teman-teman pengelola pusat belanja sama teman-teman retailer ini saling membutuhkan. Tidak bisa lepas. Karena tadi nih, udah saya jelasin semua begitu. Nah, belum lagi perkembangan-perkembangan. Tadi kan saya bilang experience itu, customer ini perlu experience. Dia ingin aktivitasnya setiap hari berkesan, penuh arti gitu. Sama dengan belanja. Jadi teman-teman retailer saya kira juga kan harus mengikuti ini. Kalau dia dalam berjualannya cuma sekedar gelar barang aja, tidak ada experience, tidak ada journey-nya, juga sulit kan Pak. Lama-lama juga ditinggalkan kan banyak ya teman-teman contoh retailer yang berguguran gara-gara juga cuma sekedar berjualan gitu. Tidak ada experience ataupun journey-nya. Jadi experience journey ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh mall-nya sendiri dan juga oleh teman-teman retailernya sendiri. Harus bisa melakukan itu semua. Jadi saya kira ini udah saling membutuhkan yang tidak bisa dihindari. Teman-teman pengelola harus bisa memastikan bahwa teman-teman penyewa ataupun retailer ini bisa berjualan dengan cara yang berbeda. Yang saya maksud berbeda itu yang tidak bisa dilakukan oleh retailer sendiri. Tadi saya sudah omong juga, kalau cuma disuruh jualan online, ya kan bisa sendiri dia. Gitu. Ngapain bayar sewa mahal-mahal ke mall kalau cuma dapatnya cuma online gitu kan. Tapi harus bisa mall ini menciptakan experience daripada customer journey yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri. Itu. Jadi saya kira kuncinya di situ gitu loh Pak Tutum. Ya, tapi kembali lagi bahwa dua hal tadi ya, gedung, konsep experience dari gedung, konsep gedung plus tenancy mix.
nggak bisa Pak Tutum, secanggih apa, semenarik apa gedungnya, kalau tenancy mix-nya jelek, pasti gagal juga. Iya. Bisa saya sebut nih, beberapa pusat belanja, iya ada juga. Ya kan? Tetapi ada juga nih Pak Tutum, yang tenancy mix-nya bagus, ada nih. Tenancy mix-nya bagus, tetapi konsep gedungnya tidak memberikan sesuatu, gitu loh. Ditinggal juga oleh customer. Jadi saya kira ini udah jelas dua ini. Karena hidup matinya si retailer adalah si pengunjung yang datang. Iya. Cuma saya tadi Jualan supaya bisa bayar. Sewa. Pak Tutum, Ya. suka ada yang salah kaprah membuat keramaian di mall itu dengan event-event acara. Saya bilang bukan itu. Yang utama adalah tenannya, teman-teman retail. Event-event itu, kegiatan promosi itu hanya bagian-bagian dari alat, Pak. bagiannya. Cuman alat supaya jadi gini Pak, kalau saya bilang kalau mallnya anggap ekstrimnya, mallnya jelek, dibikin event jadi rame, cuma sesaat. Temporary. Ya, yang ada apa? Ya. Makin banyak orang tahu mall lu jelek. Makin banyak banyak orang bilang, ini mall nggak ada apa-apanya. Tidak ada kesan. Pasti kan, Pak, lu kemarin kemana? Oh, ke mall A. Gimana di sana? Oh, jelek mallnya. Tenannya nggak ada yang bagus, nggak ada apa. Banyak yang kosong dan sebagainya. Semakin banyak mendatangin orang pada kondisi mallnya kurang bagus, semakin banyak orang yang tahu. Artinya apa? Yang diberesin harus mau tenannya dulu gitu. Orang kesana kan pengen belanja utamanya. Iya. Setelah itu mendapatkan experience yang berkesan. Tenannya bagus dulu, semua lengkap, baru bikin event besar-besaran. Supaya orang tahu, semakin banyak yang tahu bahwa mall itu bagus. Menjadi rumahnya. Tenannya itu bagus. Nah, teman-teman retailer suka salah kaprah. Kok katanya eventnya kurang segala macam gitu loh. Ya itu bukan, saya setuju itu harus dilakukan, tetapi yang paling penting ada satu langkah di depan, tenancy mix-nya. Jadi balik lagi nih Pak, kan ujung-ujungnya balik lagi. Ya. Akhirnya kerjasama sama tenant sama retailer ini harus kuat, gitu. Harus punya pemahaman yang sama, gitu loh Pak Tutum. Ya. Kalau punya pemahaman yang berbeda-beda, jadi serba salah. Yang satu jalan ke sini, yang satu jalan ke sini. Itu contoh Nggak ketemu. yang buka mall baru. Betul. Kan teman-teman retailer berapa? Enggak lah, tunggu setahun kita lihat ini mall perkembangannya gimana. Nggak ada orang. Ini bukan lagi rame. Iya, nggak mungkin Pak. Pengunjung datang tuh mau belanja. Iya. Gitu. Nah, Pak Budiarjo sendiri, pertanyaan yang sama. Iya. Silakan. Iya Pak Tutum. Ya jadi sebenarnya apa yang disebutin Pak Alfon tadi benar, tenan mix sama konsep itu baru bisa tenan masuk ya. Kalau mallnya dan lokasi sih ya. Jadi kalau mall lokasinya udah bagus, tinggal dibetulin konsep tenancy mix kuncinya. Jadi mau jadi apa gitu di situ tuh, mau fokusnya apa? Apakah restoran semua kuatin? Apakah mix ada macam-macam, komplit family, dan terakhir ya mungkin instagramable apa itu di sudut-sudutnya. Dan menurut saya sih traffic itu paling penting. Memang event itu bahkan kadang-kadang saya setuju, kadang-kadang bikin event malah jadi saingan dengan tenan yang di dalam. Kalau eventnya misalkan festival bakmi ya, nanti bakmi Gajah Madanya misalnya jadi tenan sepi juga ya. Jadi tergantung daripada strategi komunitas. Menurut saya sih mall itu harus jadi komunitas. Tadi udah ada tenan mix, komunitas apa yang cocok belanja di situ. Ada misalkan menengah atas ya dibikin dari mall, datengin komunitas BMW, Harley Davidson, itu gitu ya. Jadi di service dengan membership dan mereka harus didatangkan karena mereka punya daya beli. Ya, masukan saya sih untuk mall sekarang memang sudah beda dengan yang dulu. Jadi sekarang kalau fotografer instagramable tuh didatengin langsung ya, rame. Cuman tetap menurut saya itu sementara ya. Artinya orang yang datang udah bosen, justru makanannya harus ngangenin, atau bajunya ada yang memang harganya kalau mau mahal sekalian ya, jarang ada yang punya dan ngumpul gitu, atau koleksi jam tangannya gitu. Dan new item daripada retail itu harus sering. Ya untuk itu perlu kerjasama lah untuk membuat event-event yang sifatnya bisa internasional malah kalau perlu, seperti di luar negeri gitu kan, kayak Singapore Great Sale atau apa itu kan dulunya tuh termasuk didatengin orang untuk belanja. Ya, memang apapun konsep yang dibikin pusat belanja, kalau tidak melibatkan retailer itu, rasanya nggak mungkin juga Pak Alfon, pasti Pak. Iya, mungkin Pak Tutum boleh saya tambahin sedikit sebelum saya lupa. Silakan. Jadi gini Pak Tutum, jadi kuncinya menurut saya adalah bagaimana
kalau kita ngisi mall baru gitu ya, contoh, ini kan teman-teman retailer ada kekhawatiran karena mereka akan investasi gagal, ya kan itu wajar saya kira terjadi itu. Tetapi kan tadi harus dipahami bahwa ini mall juga nggak akan bisa sukses kalau tanpa teman-teman retailer. Nah, jadi yang harus di-manage adalah itu resiko gitu loh, resiko kemungkinan teman-teman retailer gagal. Nah, inilah yang harus dicari titik temu. Kan sebetulnya kuncinya di situ, Pak Tutum. Kuncinya di situ sebetulnya. Nah, ini yang harus dikasihkan solusi. Tetapi kembali lagi sebaliknya, teman-teman retailer juga harus bisa memahami kalau ini sudah sukses, sudah lancar, ya tentunya bayar sewanya dan sebagainya juga kan tentunya nggak bisa seperti dulu. Timbal baliknya. Pada saat jadi saya kira timbal balik itu betul Pak Tutum. Jadi pada saat ini mall baru buka misalkan, teman-teman pengelola pusat belanja harus bisa memahami bahwa teman-teman retailer ini ada resiko di dalam investasinya. Nah, ini yang harus dibantu, diberikan solusi, diberikan jalan gitu kan, supaya teman-teman retailer punya keyakinan, meminimasi resiko lah Pak Tutum, meminimalkan resiko gitu loh. Tetapi setelah berjalan ya tentunya disesuaikan gitu kan, ya tentunya bukan dalam arti berlebihan, tetapi saya kira ini timbal balik yang harus dipahami oleh kedua belah pihak. Kalau ini sudah terjadi, saya kira tidak ada masalah sebetulnya begitu. Jadi saya kira ini menjadi sangat penting gitu ya. Jadi balik lagi Pak Tutum, bahwa tidak mungkin, ini selalu saya berulang-ulang, tidak mungkin satu mall sukses berhasil tanpa tenannya. Nggak mungkin, Pak. Jadi saya kira memang banyak permasalahan yang muncul di lapangan, mungkin tidak seragam satu dengan yang lain, Pak. Karena situasi letak pusat belanja itu sendiri, situasinya juga bisa mempengaruhi, desain pusat belanja itu sendiri, konsep-konsep itu juga bisa mempengaruhi. Saya kira jalan keluarnya terpenting adalah komunikasi dan saling berbagi dan saling mengisi juga lah Pak, bukan berbagi saja Pak. Iya betul, setuju Karena Pak. Seperti Pak Alfon katakan, pusat belanja tanpa tenan juga nggak mungkin. Pusat belanja, tenan juga kalau retailer nggak ada pusat belanja, dia juga nggak mungkin berjualan. Cara berjualannya terbatas Pak. Terbatas. Nah, saya kira ini kan mempunyai kepentingan berbeda, tetapi tujuannya harus sama, Pak. Sama-sama harus sukses. Pak Alfon dan Pak Budi sendiri melihat apa sih ke depan yang bisa dikerjasamakan lagi, Pak? Karena ini kan persaingan setiap negara. Ini saya kira bukan hanya persaingan antar pusat belanja itu sendiri, Pak. Karena pusat belanja juga bersaing, Pak. Karena isi di dalam satu pusat belanja itu mirip-mirip. Kreativitas dari pengelola pusat belanja itu harus betul-betul. Kalau lihat kacamata yang lebih besar, Pak Alfon, bagaimana Pak Alfon melihat? Saya kira kan tarik-menarik nih antara negara tetangga dengan kita sendiri, Pak. Kalau tadi Pak Budi Harjo sudah menyinggung soal kalau Singapura kan sangat getol sekali, mereka secara serentak bisa mengadakan Singapura Great Sale, Pak. Turis-turis kita yang dari kita pun berbondong-bondong kadang-kadang ke sana, Pak. Tapi kan sekarang perubahan zaman, apa yang ada di Singapura sebetulnya ada di sini, Pak Alfon. Juga pusat belanja kita tuh nggak kalah besar badan bagusnya gitu. Nah, apa nih sinergitas ke depan yang bisa dikerjasamakan untuk kita ini supaya konsumen kita nggak lari kemana-mana, uangnya dibelanjakan di dalam negeri? Apa nih, Pak? Iya, mungkin saya mendahului sebelum menjawab pertanyaannya Pak Tutum. Pertama yang kami butuhkan, kami itu sebetulnya pusat belanja Indonesia butuh retailer, butuh teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang yang berkembang itu kan makanan dan minuman. Jadi banyak sekali teman-teman Hipindo ini F&B, Pak ya. F&B. Itu kan brand-brand barunya banyak sekali. Betul. Ya, saya kira kemajuannya memang luar biasa begitu ya. Dan rata-rata sukses semua lagi, Pak Tutum. Iya, jadi ini kan sebetulnya brand-brand lokal, brand-brand dalam negeri yang mereka bisa bersaing gitu ya. Nah, di luar makanan dan minuman, nah ini yang masih sangat kurang nih kalau saya lihat begitu ya. Jadi kita sebetulnya mall itu butuh itu, yang di luar non makanan minuman ini. Tetapi saya lihat memang, ya saya terus terang aja nih Pak Tutum, saya lihat perkembangannya memang tidak sepesat seperti F&B. Tidak berkembang seperti sepesat makanan dan minuman begitu. Jadi saya kira
kita sangat berharap sekali nih teman-teman di luar, teman-teman retailer yang di luar F&B ini bisa berkembang gitu loh. Kreativitas untuk menciptakan toko-toko yang lebih menarik lagi dari yang sekarang, Pak. Betul. Ini contoh, nggak apa-apa lah. Saya sebut merek nggak apa-apa kan, Pak Tut? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Contoh lah, misalkan Uniqlo begitu, ya kan? Uniqlo produk asing. Jadi mau masuk ke Indonesia tentunya sama pemerintah diprotek untuk industri dalam negeri kan, dengan cara luasannya tidak boleh kurang dari 2.000 dulu nih. Sekarang sudah dirubah. Dulu kan diprotek dengan minimal nggak boleh kurang dari 2.000 meter persegi. Apa yang terjadi, Pak Tutum? Uniqlo semakin hari semakin berkembang di Indonesia. Penjualannya luar biasa. Karena kenapa? Karena ternyata dia dengan 2.000 dia melaju sendirian. Tidak ada produk dalam negeri yang bisa mengisi 2.000 meter. Di tempat saya, di mall saya, sebelah Uniqlo, kalau ada produk dalam negeri yang bisa mengimbangi 2.000 meter, kita akan senang sekali. Kita akan berikan begitu. Tetapi tidak ada produk dalam negeri yang bisa menyaingi Uniqlo dengan 2.000 meter. Akhirnya apa, Pak Tutum? Regulasi yang tujuannya untuk memprotek, malah itu jadi mendorong, mensupport Uniqlo. Karena dia akhirnya sendirian di Indonesia begitu. Tidak ada lawannya gitu loh. Jadi, nah kembali lagi, jadi kita pusat belanja senang sekali gitu loh kalau ada teman-teman retailer khususnya yang non makanan minuman ini bisa berkembang gitu loh, muncul brand-brand baru dengan inovasi-inovasi yang baru, dengan ya saya kira kan market Indonesia besar sekali gitu loh. Jadi saya kira ini sebetulnya peluang yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman retailer dalam negeri gitu loh. Tetapi saya melihat di situ yang masih kurang nih. Jadi kita ini mall untuk mengisi tadi Pak itu sangat berharap sebetulnya dengan teman-teman itu. Nah, kalau kerjasama, jadi saya kira nomor satu itu tadi saya harus pahami tadi prinsip-prinsip dasar tadi itu Pak Tutum. Kedua ya tentunya tadi dengan berbagai macam kegiatan, event-event, promo. Tetapi menurut saya kan itu cuman alat gitu loh. Yang paling penting adalah kerjasama dari tadi pengertian tadi gitu loh. Ini menjadi sangat penting gitu. Nah, saya berharap juga ada event besar gitu ya. Jadi sekarang ini kan masing-masing punya event nih. Pusat belanja punya event tahunan maupun event nasional, sifatnya nasional ataupun itu sifatnya menyambut hari raya keagamaan dan sebagainya. Jadi masing-masing punya nih, teman-teman retailer pun punya gitu loh. Jadi saya berharap ada satu event besar gitu loh ya. Kita mulai dengan satu event besar gitu antara teman-teman retailer dengan pusat belanja menciptakan satu event yang kerja bareng-bareng begitu loh. Jadi saya kira lepaskan identitas masing-masing begitu ya. Silakan aja kalau memang teman-teman Hipindo punya event sendiri ya silahkan lanjut gitu kan. Teman-teman APBI juga silahkan lanjut. Tapi kita punya satu lagi. Punya satu lagi yang melepaskan identitas, bukan melepaskan sih ya, maksudnya ini kerja bareng. Kolaborasi gitu. Jadi kerja bareng yang tidak mengikut sertakan event-event masing-masing gitu loh. Jadi saya kira itu yang perlu suatu saat kita wujudkan gitu kan. Jadi gaungnya betul-betul jadi luar biasa gitu. Gaungnya betul-betul menjadi sangat-sangat kuat sekali gitu ya. Jadi gabungan antara pusat belanja dengan anggota retailer gitu. Jadi saya kira ini yang kita berharap situ Pak Tutum. Ya. Harapan Pak Budiarjo. Tadi harapan Pak Alfon. Ya. Jadi memang setuju nanti harus ada satu event yang melibatkan pusat belanja dengan retail, mungkin identitasnya dilepas ya, jadi gabung jadi satu. Apalagi kita juga harus berpikir bahwa kalau kita tanpa traffic juga nggak bisa apa-apa ya. Tadi saya ungkapkan traffic itu bisa belanja adalah turis. Kalau sekarang turis sudah balik, itu yang harus kita rebut ya. Jadi kalau Indonesia punya satu event belanja dan kuliner yang kuat, yang mana bisa dibantu pemerintah dan mall, dan pasti ujung tombaknya mall dan retail yang bakal datang dan hotel akan penuh juga. Jadi sebenarnya tadi ada GIPI, Gabungan Industri Pariwisata, mereka sangat mengharapkan itu jadi ke Indonesia ini nggak cuma lihat alam ya, tapi justru kuliner dan juga berbelanja, batik lah apa. Nah itu perlu, yang diuntungkan juga tour travel, hotel dan semua kepentingan pariwisata, bisa jalan-jalan juga lihat kebun binatang atau itu segala macam permainan. Jadi memang harus punya satu yang besar
di bawah board ya. Kalau di Hong Kong tuh ada boardnya ya, Board of Tourism ya. Jadi ini kita moga-moga dengan adanya GP ya Pak Alfon, kita bisa konsolidasinya nggak cuman ini retail dan mall. Tapi retail mall memang perlu bikin satu dulu, disupport sama asosiasi yang lain. Itu sih Pak. Ya, saya sendiri kebetulan retailer yang ada sedikit banyak bersentuhan dengan teman-teman pusat belanja. Saya sangat memahamin kenapa hari ini saya menempatkan bapak-bapak kita ini berdua sekaligus, Pak. Iya. Saya punya mimpi. Ya, mudah-mudahan ini mulai hari ini ke depan apa yang Pak Alfon tadi sampaikan, Pak Budi Harjo sampaikan, kan besok lusa juga pasti ada yang meneruskan Pak asosiasi-asosiasi ini Pak. Betul. Tapi saya berharap dari tangan-tangan bapak-bapak kita ini, peletakan dasarnya, kalau yang dulu mungkin kita masih mencari bentuk Pak. Sekarang ini sudah kelihatan jelas. Pak Alfon jelaskan panjang lebar dengan kacamata sebagai seorang pengelola pusat belanja. Pak Budi Harjo menjelaskan sebagai retailernya Pak. Tetapi benang merahnya adalah sama Pak. Pusat belanja itu harus ramai, memberikan manfaat kepada tenant. Program-programnya nanti mungkin bisa duduk sama-sama timnya Pak. Iya. Kita bersaing bukan hanya dengan kita-kita sendiri. Kita juga bersaing dengan negara tetangga Pak. Pusat belanja kita juga begitu hebat, sudah begitu bagus. Nah, ini yang ke depan ini yang harus harapan-harapan dari bapak-bapak sekalian, saya doakan tercapai Pak. Saya hanya ingin melihat ini menjadi satu big bang bagi kita, memberikan manfaat. Hari ini punya pertemuan untuk kita bincang-bincang Pak Alfon. Tetapi sebelum saya menutup acara ini Pak Alfon dan Pak Budi Harjo, tadi sedikit Pak Alfon menjelaskan, saya kira ini ada kaitan dengan regulasi Pak. Pemerintah pasti melihat acara ini juga, mudah-mudahan mereka memahamin kita ini Pak. Saya kira pemerintah mempunyai aturan-aturannya, bagaimana pusat belanja ini ditempatkan secara benar, retailer itu ditempatkan juga secara benar Pak. Kita tidak anti asing sekali lagi Pak. Memang Pak Alfon juga memimpikan teman-teman retailer ini, kreativitasnya muncul Pak, seperti F&B yang Pak Alfon sebutkan tadi. Karena memang keterkaitannya banyak faktor Pak. Sources industri kita juga terbatas. Persaingan itu juga, kita juga sangat lelah. Karena kita kan di backup oleh industri Pak Alfon. Kita ini retailer, penjual Pak. Memang bukan hanya masalah retailer saja. Problem banyak sektor-sektor yang lain Pak. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita cita-citakan hari ini. Sekali lagi saya terima kasih ke Pak Alfon, Pak Budi Harjo, APBBI dan Hipindo. Kolaborasinya yang kita tunggu Pak ke depan Pak. Untuk memajukan dunia retail sekaligus pusat belanja kita. Terima kasih sekali lagi kepada para penonton Momentum Talk. Inilah sebuah edukasi dari sektor dunia retail. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Alfon. Terima kasih. Ya, masih Pak Zoom. Ya. Ya.